Serius, ini adalah kesalahpahaman terbesar orang Indonesia terhadap orang Melayu Malaysia. Ini I'm sorry ya guys, Iya, aku juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, gitu loh. Setidaknya kalau memang tidak tahu kita diam aja dulu gitu. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, sebelum kita datang ke satu negara itu, dari mana info yang kita dapatkan? Tentunya daripada berita, daripada konten-konten kreator kan. Ada yang fakta, ada juga yang tak betul, ada hoax kan. Sebagai netizen ada juga yang percaya, ada juga yang 50-50 ya kan, antara tak percaya dan percaya sebelum datang langsung ke negara itu. Nah, contohnya adalah Malaysia. Di video sebelumnya Sari ada pernah mereaksikan juga salah satu abang itu baru pertama kali datang ke Malaysia, dia sempat remehkan Malaysia. Nah, memang gitu ya pemikiran netizen. Ada juga ya tentang berita-berita, taulah ya konten kreator Indonesia itu ada juga ramai juga dekat YouTube Sari lihat yang tentang hoax-hoax, dan sesetengah netizen itu ada yang mempercayainya. Oke, ada juga yang berpikiran 50-50 antara percaya dan tak percaya, ada juga yang percaya sebelum langsung datang ke Malaysia dan nilai sendiri. Oke teman-teman, Sari jumpa satu video ini. Kita tengok dulu pengalaman kakak ini. Katanya dia dah lama juga di Malaysia ini. Oke, dia mau menjawab pertanyaan daripada netizen Indonesia yang dah termakan berita. Buat kalian yang penasaran, jom tengok video ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, tanda kalian Saposari. Orang Melayu Malaysia tidak bisa bahasa Melayu. Serius, ini adalah kesalahpahaman terbesar orang Indonesia terhadap orang Melayu Malaysia. Aku nggak tahu asumsi ini datangnya dari mana. Tapi ketika aku kuliah di Malaysia, student Melayu itu lebih senang ketika aku ngomong sama mereka pakai bahasa Indonesia, bahasa serumpun. Aku sering dikira orang Arab dan diajakin ngomong pakai bahasa Inggris, tapi sumpah ketika aku mulai ngomong pakai bahasa Indonesia, reaksi mereka itu lebih welcome, lebih friendly, lebih kekeluargaan. Mereka lebih suka diajak ngomong pakai bahasa mereka. Dan sesama student Melayu juga ngomong pakai bahasa Melayu kok. Orang-orang di KL memang suka merojak atau campur-campur bahasa Inggris dengan bahasa Melayu. Tapi ini nggak ada bedanya sama anak Jaksel di Indonesia yang juga suka campur-campur kosakata Inggris dengan bahasa Indonesia. Plus bahasa Melayu itu sendiri punya banyak kata pinjaman dari bahasa Inggris. Karena berbeda dengan kita, mereka itu bekas jajahan Inggris. Bukan berarti mereka meninggalkan bahasa mereka sendiri ya. Nih kakak ini menjawab salah satu pertanyaan daripada netizen. Katanya orang Melayu Malaysia tak boleh bahasa Melayu. Dari mana pula dia dapat infonya? Ini nampak sekali yang berkomentar ini tak pernah sama sekali datang ke Malaysia ya. Kalau pernah datang ke Malaysia, tak mungkin dia tak tahu kan. Di sini ya sama-sama kita juga menggunakan bahasa Melayu untuk conversation seharian. Tadi katanya di KL itu ada juga menggunakan bahasa rojak ya, campur-campur juga, ada Inggrisnya, ada juga Melayunya. Nah, sama juga dekat Jakarta Selatan pun juga di sana pun macam itu. Tapi tak ada pun orang Malaysia mengatakan macam-macam terhadap itu. Tapi tak tahu kenapa netizen itu mempermasalahkannya. Kenapa guna bahasa Inggris? Gunalah bahasa sendiri. Padahal di Indonesia pun, di Jakarta Selatan itu pun sudah macam dicampur-campur sangat lah. Gimana sekarang kamu kerja di Jakarta? Enak dak? So far so good sih, environmentnya oke gitu. Ya sometimes memang burnout, overwhelmed, suka dapat panic attack pagi-pagi gitu. Tapi maksudnya masih bisa dihandle lah gitu, walaupun too much problem. Tapi tuh ada konten berhubungan dengan Malaysia, itu Sari suka baca-baca komentarnya. Karena komentar-komentar sebagian orang Malaysia itu sangat kelakar-kelakar. Oke, nah ini salah satu contohnya. Aku selalu guna English dekat sosmed biar diorang tak faham.
Oke, pandai ya. Nah, pasal bahasa dah banyak dah. Sehari dah bahas ini. Ini tuh mereka banyak bahasa yang mereka tahu dan pelajari, dah biasa dengar ya. Lagi kalau kita gunakan bahasa Indonesia, ada orang pun boleh paham ya teman-teman. Ya, netizen ini mereka tahu berita-berita dan cepat termakan berita-berita hoax yang tak betul, so mereka mempercayainya. Kebanyakan ya konten-konten yang mengarahkan Malaysia itu ke arah negatif itu pasal bahasa. Kenapa ya teman-teman? Pasal bahasa kebanyakannya. Tapi kalau untuk kemajuan ya kita tahu sendirilah ya, Malaysia lebih daripada kita. So mereka cari-cari celah tentang bahasa. So diputar belitkanlah dengan fakta-fakta yang ada. Buat teman-teman yang belum datang ke Malaysia sama sekali, mereka mudah termakan berita-berita macam tuh. Ini ada satu lagi video ini, setelah datang ke Malaysia berubah semuanya yang difikirkan dia. Kita tengok satu video ini lagi ya. Sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya guys, aku juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, atau kayak mengklaim gitu loh. Tak kenal maka tak cinta ya. Hi everyone, welcome back to my channel. Saya gue favorite Cindo Girl. Hari ini aku lagi di airport Penang dan aku mau balik ke Jakarta, Indonesia. Terus aku ketemu guys beberapa murid dari Indonesia dan mereka lagi ada kesini buat conference di Malaysia. Ayo kita sama-sama tanya gimana pengalaman mereka jalan-jalan di Malaysia dan conference di Malaysia guys. Oke, kenalin dulu. Halo. Halo guys. Siapa namanya? Peralin, aku Arul Sulaiman dari Kalimantan Timur, aslinya kota Balikpapan. Tapi kuliah di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia. I see, aku Celia, perkenalan diri dulu. Jadi aku randomly nyamperin mereka nih segerombolan, terus nanya-nanya tentang pengalaman mereka dan menarik banget, makanya aku pengen juga share ke teman-teman semua nih. Oke, gimana ceritanya bisa datang ke sini dan ada in conference? Iya, jadi sebenarnya itu ini adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh 3 universitas di Asia. Itu ada Universitas Suandusit di Thailand, terus itu ada Universitas Utara Malaysia, ya pasti di Malaysia, dan ada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Nah terus conference-nya ngapain dan apa aja yang kalian dapetin? Terus aku pengen tahu sih perspektifnya tentang selama di Malaysia tuh kayak gimana gitu sebagai orang Indonesia. Iya, jadi kami tuh sebenarnya ke sana membahas konferensi itu tentang cultural changes after pandemic gitu loh. Jadi budaya yang apa aja sih yang terjadi setelah pandemi gitu. Kita bahas di sana. Setelah itu juga kita menjalin silaturahmi juga, pasti relation antara student-studentnya di universitas satu dan lainnya gitu. Banyak banget sih sebenarnya, kalau mau diuraikan sesuatu itu udah kayak banyak banget gitu kegiatannya. Karena tapi intinya di conference itu kita membahas tentang cultural changes itu sendiri. Seru ya guys kayaknya. Seru banget. Iya. Seru banget. Emang ada programnya kayak gitu ya? Ada program gitu. Itu yang buat kayak kita juga makin bersemangat sih. Karena itu khusus untuk anak IT juga sebenarnya di universitas itu. Apa tuh? IP itu international program. Jadi kayak iya, jadi kayak kalau anak-anak yang masuk jurusan Ilkom terus masuk IP atau jurusan di universitas itulah, pokoknya masuk jurusan yang ada program IP-nya itu biasa ikut tuh biasanya. Aku tuh kayak ikut seneng gitu loh kalau anak-anak Indonesia tuh suka belajar. Iya benar. Iya, kayak karena kan kita penerus bangsa ya, jadi harus mau belajar dong pastinya. Pasti. Jadi aku kayak ikut seneng banget kalau teman-teman yang masih pada muda dan pada kuliah masih belajar tuh kayak mau improve diri sendiri tuh aku kayak rasanya aku ikut kayak seneng banget. Iya, bener banget. Iya bener banget sih, karena aku juga selalu ingat tuh salah satu kata-kata dari Kak Serli itu, ada seorang motivator, dia bilang the youth of today are the leader of tomorrow gitu loh. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok gitu loh. Makanya kita harus persiapkan kan. Karena memang benar kalau kita mempersiapkan itu dengan matang, maka insya Allah ketika ada kesempatan kita udah siap untuk mendapatkannya gitu loh. Bener gak sih? Udah ada skillnya duluan, baru ya opportunity-nya ada, kita udah bisa gitu. Nah terus maaf ya guys, bentar ada pengumuman. Oke nih, jadi beberapa hari di Malaysia, apa yang dirasain sebagai orang Indonesia dan apa yang diobserv aja sih gitu. Terus tempatnya di mana kalian tinggal, jadi biar yang nonton pada tahu gitu.
kita itu banyak banget tempat tinggal ya, karena kita berpindah-pindah gitu. Wah, oke. Karena memang kita ada beberapa kali transit, nggak bisa langsung ke tempat itu juga. Pertama itu kita di Pineng, itu di Villa Isabella itu di Pineng, terus tuh kita langsung lanjut ke Kedah lagi, itu di asramanya, asrama UUM. Ya memang karena UUM itu punya banyak banget asrama di sana itu. Ada inasis namanya kalau di Malaysia, inapan siswa gitu. I see. Terus Ya itu. yang di-observe apa? Merasa selama berapa hari? 6 hari ya? 5 Iya, sampai 6 hari. lumayan. Jadi kami di sana itu ya melakukan conference, terus itu kegiatan bonding juga antara satu sama lain. Kita menampilkan bakat-bakat atau kebudayaan yang kita punya di setiap negara gitu loh. Tapi kita Emang itu conference-nya kalau boleh tahu, sorry aku potong ya, di Iya. attend berapa negara? ada harusnya ada 5 negara, cuman tapi yang negara lainnya ini pada nggak ikut karena COVID gitu. Jadi cuma ada waktu 3 negara pandemi tahun ya. ini yang ikut. Indonesia? Malaysia, Thailand. That's why kalian pergi ke 3 tempat itu. Dan yang menariknya itu Kak, jadi kalau kita di sana itu misal saya orang Indonesia, saya tidak harus merepresentasikan budaya dari Indonesia. Oh gitu? Jadi saya bisa merepresentasikan budaya dari Thailand juga. Oke. Gitu. Dalam 3 negara ini kan ada student-studentnya itu jadikan digabung gitu, di blend gitu anggotanya. Oke, aku dibagi beberapa Grup-grup. grup. Nanti akan diacak gitu yang akan mendapatkan negara mana gitu. Terus harus merepresentasikan budaya dari negara tersebut. Iya benar. Nanti dinampilkan kayak tarian, musik dan lain sebagainya gitu. Terus kalau dari general kayak di Pineng lah contohnya, kalian ada tinggal beberapa hari lah di sini Iya, sama di benar. Kedah. Itu yang kalian observe dari orang-orangnya, di orang Malaysia itu kayak gimana? Iya. Jadi kebetulan juga sebenarnya ini salah satu tugas kuliah kami. Oh gitu? Iya benar. Jadi ada namanya media kreatif. Oh, oke. Jadi tugas kami itu kayak kita membuat kayak unsur-unsur dari semiotika gitu loh, ilmu komunikasi. Oke. Jadi kayak visual komunikasinya gitu loh. Oke. Kami mengambil daerah-daerah di Pineng itu kan street art ya, Yes. terkenal banget tuh, bagus banget gitu. Kami mengambil gambar dari situ, dari daerah Pineng juga. I see. Terus itu ini juga apa sih, sejarah-sejarah yang Ya, ada di ya, situ di kan. Pineng Pineng sejarah itu ya. ternyata daerah yang dulunya sebenarnya itu dari ini pendatang gitu loh. Iya, iya. Terus itu pendatang membuat gitu banyak banget. Kenapa banyak turisnya, kita tanya itu setelah kita tanya ke Banyak orang. iya. Iya karena White people. karena Sorry Iya, guys, bener. maksudnya Caucasians. Iya, jadi kenapa banyak banget turis itu karena di sana itu banyak banget destinasi wisata yang berbasis sejarah gitu loh. Jadi betul, sejarahnya betul. itu banyak banget di sana, di daerah itu. Kayak ada apa kalau Chinese itu tempekong nggak sih namanya? Oh, topekung gitu, tempat-tempat tempat gitu. ibadah-ibadah gitu kebanyakan. Yang menarik dan Iya. ada unsur apa ya? Mungkin selain ibadah religius ya. mungkin ada sejarahnya gitu ya. Bener, Sih. Terus gimana dengan orang-orangnya? Kan ada kesulitan nggak, misalnya mau order makanan atau apa, atau di provide apa gimana? Alhamdulillah nih, karena kami di Malaysia kan, maksudnya Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya satu serumpun kan. Nah, jadi kayak kami tidak terlalu kesulitan gitu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia. Sebaliknya mereka pun juga sedikit pahamnya gitu loh. I see. Gitu. Terus kalian di welcome nggak? Maksudnya apa? Karena kan biasanya kalau lihat dari internet kayak suka berantem gitu Malaysia Indonesia. Nah kalau yang kalian rasain selama kalian beberapa hari di sini gimana? Menurut saya, mungkin dulu sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya Iya, guys, iya, aku nggak juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, atau kayak mengklaim gitu loh bahwa beberapa benda itu adalah milik mereka. Tapi ternyata ketika saya sudah mengikuti kegiatan ini, berbaur dengan orang-orang Malaysia, berceritalah, kami melakukan inilah sharing session gitu sama mereka. Ternyata memang Indonesia dan Malaysia itu memiliki satu rumpun gitu. Kita memiliki hampir beberapa budaya yang sama gitu. Betul. Contohnya saja, saya kan dari Kalimantan ya. Jadi di Kalimantan tuh di sebelah baratnya itu ada Sarawak, kalau nggak salah itu Sarawak namanya. Itu juga Malaysia guys. Jadi ada suku Dayaknya juga di sana. Jadi ya kalau mungkin kita menemukan beberapa kesamaan, contohnya seperti
beberapa motif-motif ya yang dibilang sama itu, ya itu wajar karena mereka memang juga sebenarnya kita satu serumpun gitu. Nusantara kan. Makanan orangnya juga, mirip. Iya. Iya, orangnya dari warna kulitnya juga sama. Iya. Kalau menurut aku mungkin kalau kita mau berbaur dan bertukar perspektif kayaknya nggak bakalan berantem ya tanda kutip. Bener gak sih Iya, guys? sebenarnya itu sih kita memang harus belajar dulu memahami sesuatu gitu loh sebelum kita melakukan atau memberikan statement terhadap suatu hal gitu Bener nggak sih? banget, aku setuju banget sih. Aku setuju Jadi banget. kayak kita udah paham gitu loh. Oh ini ketika kita ngomong ini kita berpikir dulu, jangan langsung aja ngomong gitu loh. Setidaknya kalau memang tidak tahu kita diam aja dulu gitu. Bener Terkecuali nanti ada beberapa hal yang mungkin sudah tidak bisa ditolerir lagi kan gitu, pasti ketahuan juga gitu. Bener-bener setuju. Ada batasannya lah. Ada ya. batasannya. Ya, tergantung. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan ke yang nonton nih, mungkin mereka tertarik dengan budaya Indonesia, budaya Malaysia, dan mau ada mungkin yang dibagikan sama entah pengalaman tinggal di sini atau gimana? Iya, kalau dari saya sendiri nih ya, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah kita harus bisa menjadi pemuda-pemudi yang lebih aktif lagi untuk mengembangkan setiap potensi di diri kita, karena semakin hari persaingan akan semakin ketat di dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Dan kita harus semakin menambah wawasan dan pengetahuan. Bener. Why? Karena semakin hari itu banyak banget tantangan-tantangan yang akan kita hadapin guys gitu. Contohnya saja seperti tantangan budaya itu, kita kesalahpahaman dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki pengetahuan, kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis sesuatu dengan baik, maka insya Allah itu pasti juga akan bagus ke depannya gitu loh, untuk kita dan untuk orang lain di sekitar kita gitu. Mantap, gila public speakingnya keren banget guys. Aku salut banget. Di wawancaraan ini salah satu yang paling lancar loh menurut aku, narasumber. Bener banget. Jadi thank you banget udah mau sharing-sharing. Boleh tag Instagramnya di sini? Boleh. Ya di sini aku bakalan tag. ARL_Sulaiman12. Siap, di follow guys kalau mau nanya-nanya tentang Thank you, apa guys. bisa follow dia ya guys. Makasih banyak lo udah sharing, thank you banget. Bye. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe ya, channelnya adalah Silly Go. Nah itu tadi tanggapan dia sebelum dan sesudah datang ke Malaysia untuk belajar di sini dan ketemu student-student daripada negara Malaysia dan negara lainnya ya. Sebelum dia datang ke Malaysia, dia pikir karena banyaknya daripada konten-konten berita yang tak betul, jadi dia pun termakan ya, padahal dia itu salah satu orang yang pintar juga ya, daripada dia berbicara, public speaking, dia itu belajar juga, tapi teman-teman tergoyahkan juga ya konten di luar sana. Nah sebelumnya tadi itu ya, dan sesudah dia datang ke Malaysia dah pecah itu semua, dan dia merubah segala perspektif dia itu tentang Malaysia. Harus datang langsung memang ke Malaysia, baru kita itu merasakan apa yang terutamanya yang selalu Sari cakapkan ya, karena sebagian yang berkomentar di channel Sari itu yang menyanggah pernyataan daripada apa yang kami rasakan, itu kebanyakan orang-orang yang belum sama sekali datang ke Malaysia ini, yang terdengar dan juga mendengar cerita-cerita orang di luar sana dan juga konten-konten yang belum tentu itu fakta kenyataannya. Baik orang-orang yang dah berpelajaran pun, kalau mereka belum pernah datang ke sini pun tergoyahkan juga ya teman-teman, karena saking banyaknya konten yang tak betul, jadi termakan juga lah sedikit-sedikit. Malaysia dan merasakan sendiri, kalian harus datang ke sini dan juga berborak-borak, bergaul dengan orang-orang tempatan yang ada di sini, dan kalian boleh rasakan sendiri apa yang kami rasakan sekarang ini. Oke teman-teman, so itu saja yang boleh Sari katakan. Kalian langsung datang saja. Nah, bolehlah kalian baru berbicara ya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau kalian suka, klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe tanda kalian support Sari. See you on my next video. Misari. Bye.